Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, dimanapun Anda berada, yang semoga semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita malam hari ini di dalam kelas Al-Mawahib. Nah, pada malam hari ini kita akan melakukan murojaah atau pengulangan pelajaran kembali sekitar bab-bab yang sudah kita pelajari, yaitu dari bab kalam hingga bab inna wa akhwatuha, insya Allah. Dan di sini kita akan, atau di sini kita ada beberapa contoh yang akan kita analisa pada malam hari ini. Kita akan mulai dari sisi analisa dulu, nanti setelah itu kita akan melakukan tanya jawab tentang pelajaran-pelajaran, materi-materi yang belum diketahui, atau ada sesuatu yang masih menjanggal di dalam hati, atau ada sesuatu yang ingin diungkapkan di malam hari ini. Nah, kita mempunyai waktu luang pada malam hari ini, maka kita akan berusaha menyelesaikan apa yang masih mengganjal di hati itu. Bagi yang bisa, apa istilahnya, nanti tanya jawab dengan berbicara, angkat suara itu silahkan, dan apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang diungkapkan tidak bisa untuk langsung mengungkapkannya, bisa melalui kolom chat ya. Nanti kita akan bacakan dari kolom chat itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dari latihan. Latihan untuk menganalisa kalimat-kalimat seperti yang kita lakukan pada minggu sebelumnya. Di sini ada dua ayat. Ayat yang pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan ayat yang kedua adalah, Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'a anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Innallaha latifun khabir. Kita mulai dari ayat yang pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di sini ada, pertama kali ada kata Lailah. Lailah. Kalau misalnya kita ingin untuk mengupas secara keseluruhan, Lailah ini kita katakan bahwasanya Lailah ini termasuk isim, fi'il atau huruf. Isim, fi'il atau huruf. Itu dulu. Kita Dorob, harus dorob, mengetahuinya. Apa? dorob zaman, Isim, Pak. dorob Ya, zaman, isim. Itu dulu. Kita kita ketahui dulu bahwasanya dia adalah isim. Dia adalah isim. Kemudian hukum dari isim Lailah ini adalah isim mu'rab yang dapat berubah-ubah hukum berubah. i'rabnya. Ya, dapat berubah-ubah harokat atau huruf akhirnya, seperti itu. Isim mu'rab. Kemudian Lailatu. Nah, Lailatu kan dia sekarang posisinya adalah ada di awal kalimat, ya, ada di awal kalimat. Dari bacanya saja Lailatu, kita sudah dapat mengetahui bahwasanya Lailatu ini berhukum marfu, ya, kan dia di huruf akhirnya di tengahnya ini ada dhammah, maka dia berhukum marfu. Nah, kalau ada harokatnya, ya, ada kalimat kemudian ada harokatnya, itu lebih dapat memudahkan kita untuk menentukan dia ini hukumnya apa. Kalau dia itu sudah ketemu hukumnya, maka kita tinggal menentukan posisinya dia itu apa. Seperti yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya untuk menentukan hukum atau tanda baca dari fiil itu lebih mudah daripada isim, ya. Fiil itu bagaimana? Fiil itu ya fiil madi dan fiil amr itu hukumnya apa istilahnya, mabni, ya. Adapun fiil mudhari istilahnya itu dia mu'rab, kan seperti itu. Adapun untuk isim, ya, untuk isim itu banyak sekali
kemungkinan. Kalau kita tahu lailatu ini berhukum marfu, itu pun kita masih harus menentukan antara paling tidak ada 6 kemungkinan. Ya, 6 kemungkinan posisinya. Bisa jadi dia itu adalah fa'il, bisa jadi dia itu adalah naibul fa'il, bisa jadi dia itu adalah mubtada, bisa jadi dia itu adalah khobar, bisa jadi dia itu adalah isim kana, bisa jadi dia itu adalah khobar inna. Nah, ini ada 6 kemungkinan. Ya, isim marfu itu ada 6 kemungkinan. Tinggal kita harus mengetahui ciri-ciri atau rambu-rambu dari masing-masing kedudukan. Ya, kalau misalnya kita katakan dia adalah fa'il, fa'il itu kan adalah isim marfu yang terdapat setelah fi'il. Sedangkan di sini tidak ada fi'il sebelumnya. Maka pasti dia itu bukan fa'il. Iya. Ya, bukan fa'il. Naibul fa'il itu artinya adalah pengganti fa'il. Maka pengganti fa'il itu juga di belakang fi'il. Di sini di belakangnya tidak ada fi'il. Tidak ada fi'il, maka dia bukan naibul fa'il. Apakah dia mubtada? Ya, mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada itu artinya adalah permulaan. Permulaan maksudnya apa? Adalah kata yang berhukum rofa dan ada di awal kalimat. Nah, ini sepertinya cocok. Nah, lailatu ini, maka lailatu ini kedudukannya adalah mubtada. Mubtada. Ya, ya isim marfu. Ya, dia isim marfu berhukum rofa, kemudian tanda rofaknya, Doma. tanda Doma. rofaknya Doma. 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 Dia kedudukannya Mubtada. mubtada. Ya, kedudukannya mubtada seperti itu ya. Kemudian Lailatu Al-Qadri. Ya, Al-Qadri. Dia adalah, kita Mudhof langsung ilaih. saja ya, langsung kita ungkapkan dengan hasil saja ya. Tidak usah Mudhof. analisis seperti ini. Kemarin kan sudah tahu kan bahwasanya kalau kita menganalisa itu ada prosesnya, ada hasilnya. Ya, kita langsung mengungkapkan hasilnya, yang mana pengungkapan hasil itu adalah pengungkapan yang eh, cara untuk menganalisa yang sudah mendunia. Jadi di sini kita katakan bahwasanya Lailatu ini adalah mubtada, Mubtada. mubtada marfu. Ya, hukumnya rofa, tanda rofaknya Doma. Doma. ya seperti itu. Sudah. Kemudian di sini ada Al-Qadri. Ya, di sini ada Al-Qadri. Hukumnya majrur. Mudhof ilaih. Ya, Mudhof ilaih. hukumnya majrur. Kita mulai saja dengan hukumnya majrur dulu tanpa kita mengetahui apa itu kedudukannya. Ya. Dia itu hukumnya majrur. Nanti ya, mungkin yang dari kelas-kelas lain, kelas-kelas yang sudah terdahulu sudah mengetahui bahwasanya isim yang ya isim yang dijer itu kemungkinan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan isim yang dijer itu dia majrur dengan huruf, ya dengan huruf, bertemu dengan huruf jer, min, ila, an, ala dan seterusnya. Di sini al-qadri dia majrur tapi nggak ada huruf, maka kemungkinan ini batal, nggak ada. Kemudian kalau dia tidak majrur dengan huruf, maka dia majrurnya itu dengan idhofah, ya dengan idhofah. Jadinya dia istilahnya itu menjadi mudhof, Mudhof ilaih. ya menjadi mudhof ilaih. Kalau dia menjadi mudhof ilaih, maka lailatunya ini menjadi mudhof. Mudhof. Nah, lailatunya ini, jadi lailatu ini hubungannya dengan apa yang ada sebelumnya itu mubtada, lailatu hubungannya dengan apa yang ada setelahnya dia menjadi mudhof, gitu maksudnya. Dia menjadi mudhof ilaih, lalu hukumnya majrur. Ya. Tanda jarnya Kasrah. kasro. Kasrah. Itu. Lailatul Qadri. Sudah selesai ini. Lailatul Qadri 2 kata selesai. Kemudian ada khairun. Ya, khairun. Khairun ini merupakan khobar. Khobar. Khobar Khobar. dari lailatu. Jadi ini mubtada'nya lailatu, khairun adalah khobarnya. Khobar. Ya. Khobar itu juga hukumnya marfu. Marfu. Tanda rofaknya Doma. Domatain. tanda rofaknya doma seperti itu saja. Nggak pakai domatain.
langsung Ya. dhamma seperti itu. Ya. Tanda rofaknya adalah dhamma. Doma. Kemudian ini adalah huruf jer, kemudian alfi ini isim Isim majrur, isim majrur. namanya isim majrur dengan min. Dengan min. Min. Ya, isim majrur dengan min. Dengan Kemudian min. tanda jarnya Jaring. Kasro. 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 Seperti itu ya. Nah, kemudian dia juga menjadi mudhof di sini. Dia mudhof. Syahrin ini mudhof, Udah mudhof pilih. ilaih. Majrur. Ya, majrur. Majrur. Tanda jarnya Kasro. kasro. Ya, sudah seperti itu. Jadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Sudah selesai kita analisa. Bagaimana cara mengartikannya? Cara mengartikannya itu ya, seperti ini. Kita katakan saja Lailatul Qadar gitu aja ya. Lailatul Qadar itu khairun lebih Lebih baik baik dari dari 1000 bulan. 1000 bulan. Lebih baik. Nah, ini yang ingin saya tekankan di sini ada penggunaan kata itu. Ya, kata itu. Jadi biasanya di antara mubtada dan khobar itu ada selingan kata itu atau adalah. Ya. Misalnya kita katakan Muhammad tolibun siswa gitu ya. Muhammadun tolibun, Muhammad siswa. Cara mengartikannya adalah Muhammad adalah seorang siswa gitu. Muhammad adalah seorang siswa. Muhammadun itu adalah mubtada'nya, tolibun adalah khobarnya. Muhammad itu mubtada'nya, tolib itu khobarnya. Di antara mubtada dan khobar itu diselingi dengan itu atau adalah. Itu kebanyakannya seperti itu. Ya. Kebanyakannya seperti itu. Sudah selesai. Ini mungkin yang dari kelas 17 masih belum memahami antara mudofilah ini karena memang masih belum sampai di sana. Ya. Masih belum sampai di sana, tapi uh, pokoknya pernah dengar istilahnya gitu aja lah. Pernah mendengar istilahnya. Ini selesai. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian kita berpindah kepada ayat selanjutnya. Pindah kepada ayat selanjutnya. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah ya. Fatusbihul ardu mukhdarratan innallaha latifun khabir. Jadi di sini masuk di dalamnya ada i'rab jazm ya. Ada i'rab jazm, kemudian ada juga di sini kana wa akhwatuha, ada akhwat kana di sini. Jadi ada inna wa akhwatuha juga di sini. Ya. Kita coba untuk sama-sama mengupas ini. Jadi alam di sini ya. Di sini terdiri dari dua kata. Jadi hamzah itu sendiri dan lam itu sendiri. Ya, hamzah itu sendiri dan lam itu sendiri. Hamzah itu artinya adalah apakah. Lam itu artinya tidak atau belum. Ya, hamzah itu artinya apakah, kemudian lam itu artinya tidak atau belum. Jadi di sini kalau kita mau kupas, kita kupas satu-satu. Jadi hamzah yang di situ adalah huruf yang mana huruf itu hukumnya mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Ya. Hamzahnya itu adalah huruf yang mabni fathah. Kemudian lam itu juga huruf, dia juga mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Jadi di sini ada dua ya. Hamzah itu sendiri, a itu sendiri, lam itu sendiri. Seperti itu. Enggak disebut Ustaz. Apa? Enggak disebut huruf istifham gitu atau huruf amil 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 nasab itu enggak disebut gitu. Amil nawajim. Oh Huruf iya. nafi. Ya.
Hamzah Eh, habis. Huruf untuk istilah-istilah seperti itu, ya istilah-istilah seperti itu belum kita gunakan karena yang ikut di dalam Zoom sekarang ini kan macam-macam ya dari kelas mana-mana. Ada juga yang masih sangat sangat pemula gitu kan. Sedangkan kita kan di dalam kitab jurumiyah tidak tidak ada di situ keterangan huruf istifham lah apa itu masih belum ada keterangan seperti itu. Jadi takutnya membingungkan. Jadi di sini kita pakai istilah saja isim, fiil, huruf gitu aja isim, fiil, huruf. Yang Seperti itu. kedua surat Tapi apa ini, untuk Pak Ustaz? kenapa? Ini surat apa? Kalau tadi kan surat Al-Qadar, kalau ini surat apa namanya? Surat Ayat Haji. ayat ayat Haji ini. 63. Al-Hajj Surat nanti Haji kita. 63. Iya, Ya, ya. Terima kasih, Pak. Ya, untuk koreksinya. kita namakan ini lam ini ya. Terima kasih Bapak. Lam ini adalah huruf jazm gitu saja ya. Lam ini adalah huruf jazm. Sudah. Kemudian taro. Taro di sini dari ro'a yaro. Ya, ro'a yaro. Tulisannya ro'a itu kan ada ro, hamzah, kemudian setelah hamzah ada alif yang berbentuk seperti ya. Ya, ro'a, ya kan? Ada ro, hamzah dan alif yang berbentuk seperti ya. Itu fiil madinya seperti itu. Fiil mudoreknya yaro, ya yaro atau di sini taro, pakai anta, Taro. ya taro. Seharusnya di belakangnya ini ada alifnya, ya ada alifnya yang disebut dengan huruf illah, Maksur. disebut dengan huruf Oh, illah. Tetapi itu terhapus karena apa? Karena Termasuk adanya bukan alam. huruf lam. jazm, adanya huruf jazm. Jadi taro ini jenis katanya apa? Taro ini jenis katanya apa? Fiil, fiil madi mudore, Ah, Ilmu ya, dore. fiil mudore, fiil mudore, dia adalah fiil, fiil mudore. dia adalah fiil mudore. Lalu hukumnya, Eh, hadfunun, hukumnya hadfunilah. kalau itu kan tandanya. Oh, Hukumnya hukumnya madzum, ya. majzum, Majzum. Hukumnya majzum ya. madzum karena ada huruf jazm ini maka dia berhukum madzum gitu ya. Madzum. Majzum. Kemudian tanda jazmnya Harful ilah, harful ilah, hadful kita ilah. bahasa Indonesia kan saja menghapus huruf Ilah. illah. Ya. Bapak, Ibu-ibu, mungkin ada yang tidak mengenal huruf illah. Huruf illah itu adalah huruf yang tidak berharokat, yang biasanya ada di tengah atau ada di belakang, ya ada di belakang kata. Apa saja huruf illah itu ada Tiga. alif, Alif, ya, waw, dan ya. wau. Alif, ya, dan wau. Ini di belakangnya ro ini sebetulnya ada alifnya, tapi terhapus, ya terhapus karena kemasukan huruf jazm Jazm. seperti itu. Nah, jangan lupa setiap fiil itu ada fa'ilnya, ya ada Fa'il. fa'ilnya. Fa'ilnya di sini apa? Fa'ilnya domir, Anta. ya Anta. Domir mustatir. anta. Mustatir. Namanya Mustatir. domir mustatir. Apa mustatir itu? Mustatir itu artinya tersembunyi. Tersembunyi. Ya, domir yang sembunyi di dalam lafadz taro ini dan domir tersebut adalah anta atau biasa kita sebut takdiruhu. Takdiruhu itu Takdir. artinya kira-kira, Kira-kira. ya, kira-kira domir tersebut adalah anta. Taro itu asal katanya apa Ustaz? Ro'a, ya Ro'a ya roh. Ro'a ya. Oh gitu. Jadi alam taro itu artinya adalah apakah kamu tidak melihat, ya, apakah kamu tidak melihat anna. Anna ini disebut dengan huruf Huruf. taukid gitu aja. Huruf taukid. Kemudian fungsinya Tansibul isma ya, wa tanful khobar. menasobkan isim Lim. dan
merupakan merupakan khobar. khobar. Seperti itu ya. Kemudian lafzul jalalah ini adalah isimnya anna. Lafzul Itu hukum jalalah aslinya alam itu kan anu, Ustaz, mensukunkan kata di depannya. Seperti alam nasroh lah, itu kan mensukunkan. Ini karena ada huruf ilat kemudian menjadi fathah atau gimana? karena Hasfu. karena ada huruf illah ya, karena ada huruf illah maka jazmnya itu dengan menghapus huruf illah tersebut. Ilat. Oh, begitu. Ya, Ya. paham, paham, Ustaz. Paham. Jadi untuk jazm sendiri ketika dia itu masuk ke dalam fi'il mudhari itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah fi'il mudhari tersebut disukun, ya disukun apabila disebut dengan fi'il mudhari as-sahihul akhir, ya yang huruf terakhirnya itu adalah selain huruf illah maka disukun. Ada kalanya kalau fi'il mudhari tersebut belakangnya adalah huruf illah maka huruf illahnya dihapus. Ada kalanya apabila fi'il mudhari tersebut bersambung dengan domir sehingga di belakangnya itu ada nun seperti yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah itu lima-limanya itu kalau dia kemasukan huruf jazm maka dihapus nunnya. Punun. Ya, seperti itu. Oh, Di antara 3 kemungkinan itu. Ya. Lafzul jalalah ini merupakan isimnya anna. Isim anna itu karena di sini isim anna itu menasobkan isim maka hukumnya adalah mansub. Mansub. Lafzul jalalah isimnya anna dan dia hukumnya mansub dan tanda nasabnya fathah. Mansub itu apa, Ustaz? Mansub itu Fathah. istilah untuk yang berhukum nasab. Ya, mansub itu artinya yang berhukum nasab. Nasab. Oh. Ya, yang berhukum nasab itu istilahnya adalah mansub. Yang berhukum rofa itu istilahnya marfu. Yang berhukum jer itu istilahnya majrur. Yang berhukum jazm itu istilahnya majzum. Maju. Oke, lanjut, Ustaz. Kemudian ada anzala di sini. Ya, ada anzala. Fi'il. Dia merupakan fi'il apa? Fi'il madi. Ya, dia adalah fi'il madi. Hukum fi'il madi adalah mabni Fathah. fathah. Ya, mabni fathah. Kemudian fa'ilnya Yang huwa. Takdiru huwa. Allah. Mustatir. Mustatir. ya domir, Mustatir. ya domir mustatir. Takdiruhu Takdiru huwa. huwa. Ya, kira-kira domir mustatir itu adalah huwa. Sudah. Kemudian, nah ini adalah termasuk contoh khobar yang jumlah. Ya, merupakan contoh khobar jumlah. Jadi khobar itu kan ada yang bentuknya mufrad. Mufrad Mufrad. itu adalah yang tunggal. Tunggal itu Tunggal. seperti ini. Seperti tadi khairun. Khairun ini adalah khobar mufrad karena mufrad. satu ini saja bukan berbentuk kalimat. Ada khobar itu yang berbentuk jumlah, berbentuk kalimat. Seperti apa? Seperti contohnya anzala ini. Ya, anzala ini. Bagaimana itu? Jadi di sini fi'il dan fa'il, ya fi'il dan fa'ilnya atau istilahnya adalah jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Fi'il fa'il itu menjadi jumlah fi'liyah. Apa jumlah fi'liyah itu? Kalimat fi'il. Ya, kalimat fi'il. Jumlah fi'liyah. Jumlah itu artinya kalimat. Fi'il itu adalah yang identik dengan fi'ilnya. Karena apa? Karena fi'ilnya itu disebutkan awal. Fi'ilnya itu disebutkan awal. Maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah di sini menempati posisi rofa menjadi khobar anna. Menempati posisi rofa menjadi khobar anna. Seperti itu.
Kemudian kalau mau kita jabarkan lagi, ya, tapi saya tidak menulis di sini, nanti khawatir eh, membingungkan ya. Jadi jumlah atau kalimat dari anna, isimnya yaitu Allah dan khobarnya yaitu anzala, ini menjadi maf'ul bihnya taro. Ya, menjadi maf'ul bihnya taro. Jadi ini perkara jumlah ya, perkara jumlah kalimat tersebut menempati posisi maf'ul bihnya atau objeknya taro. Objeknya taro. Untuk yang dari kelas 18, mohon maaf masih belum sampai di bab tersebut. Kemudian min ini adalah harfu jar. Adalah harfu jar. Mabni. Mabni apa? Mabni sukun sebetulnya. Sebetulnya mabni sukun. Kenapa kok di fathah di sini? Karena bertemunya dua sukun. Sukunnya nun dan sukunnya alif. Jadi dibacanya itu minas sama. Tapi sebetulnya dia adalah min. Ya, min. Karena bertemunya dua sukun, sukunnya nun dan sukunnya alif di sini, sehingga diharokati. Yang nunnya itu diharokati. Jadi minas sama. Adapun as-sama, dia adalah isim majrur. Ya. Isim majrur. Karena bertemu dengan min itu. Dan tanda jarnya kasroh. Ma'an ini adalah disebut dengan maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa? Objek. Kan di sini alam taro, apakah kamu tidak melihat annallaha anzala, bahwasanya Allah menurunkan minas sama'i, dari langit, ma'an, air. Ya, air ini adalah objek dari anzala. Jadi ma'an ini adalah air tersebut adalah sesuatu yang diturunkan. Ya, anzala ini artinya menurunkan, ma'an ini yang diturunkan, maka dia adalah objek dari anzala. Ma'an ini adalah objek dari anzala. Jadi istilahnya objek itu di dalam bahasa Arab adalah maf'ul bih. Maf'ul bih ini hukumnya adalah mansub. Ya, berhukum nasab. Ya. Mansub dan tanda nasabnya fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian ada fa di sini. Ada fa di sini. Kita katakan fa tersebut adalah huruf. Ya. Huruf atau mabni fathah. Ya. Dari kelas yang lain masih belum sampai huruf athof. Jadi saya katakan huruf saja di sini. Ini adalah huruf. Kemudian tusbihu fi'il. Merupakan fi'il mudhari. Ya, merupakan fi'il mudhari. Yang mana kita dapat mengetahui bahwasanya fi'il mudhari ini berharokat akhir dhammah, maka dia berhukum marfu. Rofa. Ya, istilahnya marfu. Tanda rofaknya adalah dhammah. Tanda rofaknya adalah dhammah. Lalu al-ardu ini adalah fa'ilnya. Ya. Fa'ilnya tusbihu. Ya, dia adalah al-ardu ini adalah fa'ilnya tusbihu atau pelaku daripada tusbihu. Yang mana fa'il itu hukumnya marfu. Tanda marfu'nya Dhamma. Ya, tanda rofaknya tanda rafa. dhammah. Ya, seperti itu. Bukan fa'il. Salah. Mohon maaf. Dia adalah isim tusbihu.
isim tusbihu. Kok bisa seperti itu? Karena tusbihu ini dari asal fi'il madi asbaha, yang mana asbaha ini adalah salah satu daripada akhwat kana, ya kan ada kana, ya ada kana, amsa, asbaha, ya kan ada asbaha, adha, dholla, bata, soro dan lain-lain. Nah, jadi tusbihu ini adalah termasuk akhwat kana atau saudara-saudarinya kana. Jadi dia disebut dengan isim tusbihu. Marfu tanda rofaknya adalah dhammah. Nah, seperti itu. Kemudian mukhdharrah ini adalah khobarnya tusbihu. Kan di sini kan tusbihu itu dia kita termasuk akhwat kana. Ya. Masuk akhwat kana atau termasuk saudara-saudarinya kana yang fungsinya adalah merofakkan isim dan menasobkan khobar. Ini isimnya marfu, ya, yang dirofakkan. Kemudian khobarnya mansub. Ya, khobarnya mansub. Mansub dan tanda nasabnya fathah. Seperti itu. Jadi tusbihul ardu mukhdharra. Tusbihu ini adalah fiilnya yang mana dia termasuk akhwat kana. Kemudian al-ardu ini adalah isim tusbihu. Mukhdharra ini adalah khobar tusbihu. Seperti itu. Fatusbihul ardu mukhdharratan. Innallaha, inna ini juga huruf taukid. Huruf taukid fungsinya menasobkan isim dan merofakkan khobar. Seperti itu. Lalu lafdzul jalalah ini adalah isim inna mansub. Ya. Mansub, tanda nasabnya fathah. Latifun adalah khobar. Ya, khobar inna marfu. Tanda rofaknya dhamma. Latifun ini disebut dengan khobar pertama. Khobirun adalah khobar kedua. Jadi khobar itu bisa saja khobar itu lebih dari satu. Ya, khobar itu bisa lebih dari satu. Khobar kedua, ya, khobar inna kedua. Marfu dan tanda rofaknya adalah dhamma. Sama seperti itu. Jadi latifun ini bagaimana mengartikannya? Apakah kamu tidak melihat bahwasannya Allah telah menurunkan dari langit air, maka bumi menjadi, tusbihu ini artinya menjadi, bumi menjadi hijau. Mukhdharrah ini artinya adalah hijau. Maka bumi menjadi hijau. Ini seperti yang kita rasakan beberapa hari ini, ya, sudah turun hujan. Kalau di Malang sudah turun hujan. Di tempat-tempat Bapak sudah turun hujan belum? Sudah. Ya, alhamdulillah. Dan kita bisa melihat bagaimana kemarin-kemarin itu kita mungkin lihat di lapangan, di pinggir jalan itu dedaunan kering. Sekarang kita sudah bisa melihat di pinggir-pinggir jalan atau di lapangan itu sudah menjadi hijau lagi. Itu Allah yang menurunkan air dari langit, maka bumi itu menjadi hijau. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, latifun adalah zat yang maha lembut. Ya. Adalah zat yang maha lembut, ini adalah khobar pertamanya. Khobirun ini adalah khobar keduanya. Kalau biasanya di bahasa Indonesia itu diartikan lagi. Ya. Sesungguhnya Allah zat yang maha lembut, lagi maha mengetahui. Khobir itu artinya maha mengetahui.
Ini dua ayat yang kita pelajari pada malam hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan, silahkan kami membuka peluang untuk bertanya. Bedanya apa khobirun dengan alimun? Khobir itu jadi eh, antara alim dan khobir. Sebetulnya kalau khobir itu kalau istilah manusia, ya istilah manusia bukan istilah Allah Ta'ala, itu lebih dekat dengan arti berpengalaman. Ya, kalau khobir itu lebih dekat dengan arti berpengalaman. Tapi untuk kita sandingkan dengan zat Allah Ta'ala, masa zat Allah berpengalaman? Berpengalaman apa? Jadi kebanyakan mufasir atau terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia itu, khobir diartikan dengan mengetahui, gitu. Mengetahui. Maha Oke. mengetahui seperti itu. Dan itu terjemah bebas saja. Ya. Tadi sore dari kelas 18 ada yang bertanya kepada saya, ya, tentang eh, kalau saya ingin untuk mengungkapkan, ya, saya pergi gitu. Saya pergi, apakah memakai jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Apakah saya mengatakan ana adhabu atau Zahab. Azhabu. ana zahibun, ya. Apa adhabu atau apa sih tadi, bukan itu kok. Zaidun, ya, Zaidun pergi, apakah memakai yadhabu Zaidun atau Zaidun yadhabu gitu loh maksudnya. Zaidun yadhabu atau memakai yadhabu Zaidun. Saya katakan bahwasanya kalau pakai jumlah ismiyah yaitu Zaidun yadhabu, itu menyatakan, ya, hanya menyatakan bahwasanya eh, pergi itu terjadi, ya, pergi itu terjadi. Tapi kalau dikatakan yadhabu Zaidun, itu menyatakan bahwasanya pergi itu sedang terjadi, ya, pergi itu masih berlangsung terjadinya seperti itu. Lalu dia menjawab lagi, saya masih belum paham kapan memakai jumlah ismiyah, kapan memakai jumlah fi'liyah, ya, di dalam terjemahannya itu seperti apa. Lalu saya jelaskan bahwasanya yang namanya terjemahan itu metodenya ada banyak. Ada terjemahan yang apa tadi istilahnya? Ada terjemahan yang harfiah, ya, terjemahan yang harfiah. Terjemahan yang harfiah itu apa? Terjemahan harfiah itu adalah suatu kata diterjemahkan sesuai dengan makna katanya, kemudian susunannya juga sama dengan susunan di bahasa asal. Bahasa asal itu maksudnya bahasa Arab. Kalau seperti ini kan saya terjemahkan dengan terjemahan harfiah, akan jadi gini terjemahannya. Apakah tidak kamu melihat, ya, apakah tidak kamu melihat, kan berbeda apabila kita pakai terjemahan bebas. Terjemahan bebas kita katakan bahwasanya tidakkah kamu melihat atau apakah kamu tidak melihat, kan seperti itu. Dapat kita sesuaikan sendiri dengan bahasa terjemahan di dalam bahasa apa namanya tujuannya, ya, bahasa tujuannya. Kalau terjemahan harfiah itu disesuaikan dengan bahasa asalnya. Alam taro itu diterjemahkan apakah tidak kamu melihat, kan itu kan seakan-akan berbelit-belit, ya. Itu ada terjemahan yang sifatnya itu harfiah. Ada terjemahan itu yang sifatnya setara. Setara itu apa? Setara itu perkatanya diterjemahkan lengkap, tetapi sudah diganti tata letaknya, ya, disesuaikan dengan bahasa tujuannya. Seperti itu. Ada terjemahan itu yang pakai terjemahan bebas. Terjemahan bebas itu ya pokoknya sesuai dengan konteksnya gitu. Jadi mau kita bikin dengan rupa apapun, tetapi sesuai dengan konteksnya. Seperti khobir ini diartikan dengan maha mengetahui, itu sesuai dengan konteksnya. Pokoknya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mengetahui akan segala sesuatu gitu. Jadi kalau berpengalaman itu kan ada ada juga termasuk di dalam berpengalaman itu dia mengetahui, ya, mengetahui dan berpengalaman itu kan lebih lebih
besar, istilahnya itu lebih besar cakupannya berpengalaman. Kalau mengetahui itu mungkin saja dia sekedar tahu. Tapi kalau berpengalaman, dia tahu, dia pernah mencoba, dia pernah melakukannya sehingga dia berpengalaman kan seperti itu. Jadi khabir itu maknanya lebih dalam daripada alim, daripada cuma sekedar mengetahui. Oke, lanjut Ustaz. Paham. Bertanya Ustadz, Ya, silahkan. itu kan ada kadang-kadang kan apa setiap semua tasrif dari apa tadi apa ilmu madi apa muzari itu yang ada takdirul itu apa semua tasrifnya ke-14 itu Ustaz? Oh enggak, yang ada takdiruhu itu, hanya fiil madi dan fiil mudhari saja. Ya, fiil Itulah. madi dan fiil mudhari saja. Dan juga terkadang ada isim, ya ada isim yang dia beramal dengan amalnya fiil. Isim yang dia beramal dengan amalnya fiil. Ini pelajarannya jauh ya ini ya. Ada seperti isim fa'il gitu. Isim fa'il dia kadang-kadang meskipun dia isim tapi ada maf'ul bihnya di depannya. Ya, ada maf'ul bihnya di depannya. Seperti apa ya? Misalnya uh, saya cari contoh dulu. Misalnya al-Fatihu gitu misalnya. Al-Fatihu, sang pembuka. Ya, Al-Fatih itu kan dia sigo isim fa'il. Ya, sigo isim fa'il. Al-Fatihu al-Baba. Al-bab itu artinya adalah pintu, tapi al-baba di sini dia mansub. Ya, dia mansub berhukum nasab. Jadi dia adalah maf'ul bih. Al-Fatihu dia isim. Mengapa kok dia punya maf'ul bih? Seharusnya yang punya maf'ul bih itu adalah kan fi'il. Ya, itu namanya isim yang beramal seperti amal fi'ilnya. Dan itu punya fa'il juga. Fa'ilnya juga mustatir takdiru huwa. Seperti itu. Yaitu kira-kira seperti itu, Kak. Tapi kalau jawaban simpelnya, yang ada domir mustatir takdiruhu itu adalah fi'il saja. Entah itu fi'il madi atau fi'il mudhari. Seperti itu. Maksudnya ke-14 tasrifnya Ustaz. Ke-12 ke-12 itu. Soalnya dari huwa sampai nahnu itu Ustaz. Oh, gitu. Tergantung seperti ini kan Bapak. Ini kan fi'il mudhari, tusbihu ini kan fi'il mudhari, tapi dia tidak ada takdiruhunya. Karena apa? Karena fa'ilnya itu fa'il nampak ini, nampak al-ardu ini kan fa'ilnya. Kalau misalnya fa'ilnya itu, ya kalau misalnya fa'ilnya itu tersembunyi, fa'il yang tersembunyi itu bisa jadi antara lima, ya antara lima. Lima itu apa saja? Yaitu yaf'alu, ya yang pakai huwa, yaf'alu, taf'alu yang pakai hiya, taf'alu yang pakai anta, af'alu yang pakai ana, dan naf'alu yang pakai nahnu. Hanya itu saja yang bisa ada domir mustatir takdiruhu. Adapun misalnya Bapak ada yaf'alani itu tidak mustatir. Karena apa? Karena nampak itu alif di belakangnya itu fa'ilnya. Itu adalah domirnya. Ya, jadi domirnya itu nampak seperti yaf'aluna itu wawu di belakang itu adalah wawu domir yang nampak juga, bukan 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 mustatir di situ. Jelas, Bapak? Jelas Ustaz. 5 itu Ustaz ya. Ya, antara lima itu ya. Antara lima itu kalau misalnya filenya tidak nampak berarti di lima-limanya itu bisa mustatir, tapi terkadang seperti yaf'alu yang huwa atau taf'alu yang hiya itu bisa nampak, bisa saja nampak. Kalau yang af'alu, taf'alu sama naf'alu itu sudah pasti tidak nampak, pasti mustatir. Ada lagi Bapak Ibu? Masih belum ada yang masuk di kolom chat ini? Kalau alamat yang pakai dhohiroh itu gimana Ustaz? Gimana Bapak? Ya misalnya kalau ada alamatu jarrihi kasroh dhohiroh
Oh Di sini gitu. kan Ustadz nggak pakai zohiro gitu Ya, kan. itu pembahasannya itu ada di Hmm. Mutamimah al-Jurumiyah ya. Jadi kitab lanjutannya Jurumiyah ini. Jadi di situ memang terkadang eh, tanda i'rab itu zohir atau nampak ya. Ada terkadang tanda i'rab itu muqaddar. Tanda i'rab itu muqaddar. Di antara yang muqaddar itu biasanya di isim mangkus, ya, isim maksur gitu. Isim yang bersambung dengan ya mutakalim di belakangnya itu, jadi ya, tanda i'rabnya itu muqaddar. Tapi kalau yang nampak itu Hmm. biasanya ditambahi cuma sekedar tambahan saja. Tanda rofaknya adalah doma dohiro, doma yang nampak, atau tanda nasabnya adalah fathah dohiro, fathah yang nampak, seperti itu. Jadi itu adalah keterangan tambahan saja. Tambahan. Baik. Meskipun tidak sampai dijelaskan dohir atau muqaddar, itu tidak masalah. Ngaruh. Assalamualaikum. Salam. Iya, saya menggarisbawahi Pak Ustadz yang tadi ayat Lailatul Qadri berarti kan mempunyai dua kedudukan. Ya, kemungkinan pertama menjadi mubtada, kemudian yang kedua ada sebagai mudhof. Kemudian dari lapad angjala minas samai ma'an. Angjala kan sudah terkandung fi'il dan fa'il. Kemudian maf'ulnya ma'an. Tadi disebut ma'an. Apakah kedudukan minas samai sebagai apa itu? Sebagai pelengkap. Apakah antara fi'il angjala dengan tidak langsung ke maf'ul bih ma'an gitu. Oke. Ini kalau di sini minas sama ini hanya sekedar sisipan saja, Bapak. Jadi mungkin ada efek di situ, ya, ada efek di dalam pemaknaannya yang masuk di dalam ilmu balaghah. Jadi ini merupakan seni di dalam berbicara, gitu aja. Seni dalam berbicara, jadi menyisipkan jar dan majrur di antara fiil fa'il dan maf'ul bihnya, seperti itu. Itu adalah merupakan satu model atau pola di dalam seni berbicara. Tapi minas sama sendiri tidak memiliki kedudukan yang spesifik. Iya. Makasih. Ya, sama-sama, Bapak. Ada lagi, Bapak Ibu? Saya Ustadz, Ya, silakan. kalau ma'an kan mufrad ya. Kalau miyah kan jamak. Ya, Kenapa nggak pakai miyah? ini maksudnya di dalam ilmu i'lal. Oh, Dalam ilmu ilmu i'lal. i'lal. Ya. Ilmu i'lal itu antara ini kan ma ini di tengah ini kan dia huruf illah. Dia Ya. adalah huruf illah. Kemudian huruf illah tersebut nantinya akan berubah menjadi seperti apa? Ya. Sebetulnya bukan miyah, bukan pakai hak, tapi minyak. Oh, Ya, minyak. Kemudian karena hal tersebut tidak pernah didengarkan dari orang-orang Arab, tapi orang-orang Arab itu mereka membacanya miyah, ya, jadinya seperti itu. Itu maksudnya di dalam ilmu i'lal. maaf. Alif di sini berubah menjadi ya, kemudian hamzahnya itu karena sesuatu kemudian berganti menjadi ha. Ada lagi, Bapak Ibu? Ya, silakan. Kalau huruf lam itu termasuk saudaranya benar bukan satu? Lan. Kurang jelas. Huruf lan. Huruf lan.
Lan. Ah, Ya, kenapa? termasuk saudaranya inna wa akhwatuha atau beda? Lan. Lan itu termasuk di dalam nawasib. Nama. Ya. Lan itu termasuk di dalam nawasib. Jadi bukan termasuk apa? Kana wa akhwatuha atau inna wa akhwatuha, bukan. Maksudnya seperti ini ya, yang dimaksud ya. Jadi Ya, lan itu sama-sama. kan dia menasobkan, ya lan Iya, itu kan dia menasobkan. Apakah Ah, dia termasuk akhwat dari inna? Ya. paham ya, Ustaz. Kelompok inna wa akhwatuha itu masuk ke dalam isim. Inna wa akhwatuha itu mereka masuk ke dalam isim, jadi tidak masuk kepada fiil. Adapun lan itu masuknya kepada fiil mudhari. Oh gitu. Masuknya ke fiil, Ustaz. Berarti Ya. dia sebagai apa? Nggak ada saudaranya. Atau zorof ya, Ustaz? Tidak lagi. Apa itu? Oh, berarti emang diberi sendiri, Ustaz ya? Lan itu. Di dalam pengkaedahan itu jadi dikelompok-kelompokkan ya, yang mana yang masuk di dalam isim, yang mana yang masuk di dalam fiil, dikelompok-kelompokkan supaya apa? Supaya bagi kita yang mempelajarinya itu lebih mudah untuk membeda-bedakannya. Jadi sudah terkotak-kotak, sudah terkelompok-kelompok sehingga kita dapat memahami lebih mudah gitu. Ya, Ustaz. Ya, sebelum Ustaz. Ya, sama-sama. Kalau itu Ustaz, karena itu kan kenapa dibilang nakis juga itu Ustaz, gimana tuh ceritanya? Kan jadi karena sama inna saudaranya ke isim. Ya. Tapi kok karena itu kok Jadi yang bisa ditasrif gitu. yang ditanyakan adalah istilah fiil nakis gitu ya. Ya, Pak. Yang ditanyakan adalah fiil nakis ya. Ya. Fiil nakis itu adalah istilah bagi kana wa akhwatuha. Istilah bagi kana wa akhwatuha itu kelompoknya dinamakan dengan kelompok fiil nakis. Kenapa kok seperti itu? Karena tidak hanya butuh kepada marfu, tapi juga butuh kepada mansub. Maksudnya dia kan tidak cukup dengan kalau misalnya fiil-fiil biasa yang bukan fiil nakis, dia cukup dengan adanya fa'il, ya dengan adanya marfu, dengan adanya fa'il saja dia sudah cukup. Ya, dia sudah cukup. Adapun fiil-fiil nakis itu artinya adalah kurang. Jadi kurangnya itu di mana? Tidak cukup, tidak kenyang dia hanya dengan marfu saja, tapi dia butuh kepada mansub, yaitu adalah khobarnya. Jadi istilah fiil nakis, ya fiil nakis itu adalah istilah bagi kana wa akhwatuha, yang mana kana wa akhwatuha itu mereka tidak hanya butuh kepada marfu atau butuh kepada isimnya saja, sudah selesai sampai situ enggak, tetapi mereka masih butuh pelengkap lagi, yaitu adalah mansubnya atau khobar dari kana wa akhwatuha itu sendiri. Ada lagi Bapak Ibu? Itu berarti harus diketemukan Ustaz ya. Kalau sudah ketemu marfu harus ada mansubnya gitu Ustaz ya. Ya, itu kan sudah merupakan suatu kesatuan ya antara kana dengan isim kananya dan dengan khobar kananya, itu merupakan satu kesatuan yang sudah pasti di dalam kalimat itu ada gitu. Sudah pasti dalam kalimat itu, seperti kita katakan mubtada itu pasti nanti khobarnya itu muncul.
fiil itu pasti nanti fa'ilnya itu muncul seperti itu. Itu memang sudah satu kesatuan di dalam kalimat. Kalau kalimatnya itu lengkap, ya Iya, komplit, maka pasti ada pelengkapnya. kecuali ini kali Ustaz, mahdhuf gitu Ustaz, ada istilah itu nggak? Mahdhuf, Ya misalnya nggak ketemu gitu, mungkin nggak kalau nggak ketemu, atau istilahnya jadi mahdhuf. ya kalau bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Tuh, Bisa tapi ya. Apa istilahnya, hanya di dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Tidak Ya. tidak bisa kita sembarangan untuk menghadaf atau menghapusnya. Intinya untuk sesuatu yang mahdhuf itu apabila yang mahdhuf itu sudah maklum diketahui, tanpa menyebutkannya, maka boleh dihapus. Tapi kalau hal tersebut masih mengundang ketidakjelasan, maka hal tersebut harus ditampakkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Anda semuanya pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita, membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Keberkahan itu luber kepada anak keturunan kita, yang soleh dan soleha. Dapat mengangkat derajat orang tuanya di dunia dan akhirat, dapat menjadi sumber kebahagiaan, dan di akhirat kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, menjadi para tentaranya Nabi Muhammad SAW, memperjuangkan nyambung lidah Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan syariat kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan semoga akan menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata yang kasar, ada kata yang tidak berkenan, ada sesuatu yang menyakitkan hati. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.